bisnis kita. Gimana? Pasti sekarang Kang Komar marah sama Dik-Dik. Dengan kelebihan yang kamu punya. Perempuan, cantik. Kamu harusnya bisa bekerja lebih cepat dibanding Ujang. Kita cuma anak buah. Cuma telur ceplok. Bentar. Cengek, garam, kecap. Kemampuan ekonomi keluarga dalam setahun ini meningkat pesat. Tapi Akang masih aja sarapannya cuma pakai telur ceplok sama kerupuk. Cengek garam kecapnya nggak disebut. Ya, cengek, garam, kecap. Besok Akang mau sarapan apa? Apa aja, asal jangan telur ceplok. Ya udah, besok Esi masak yang lain. Jangan kamu yang masak, si Edoh aja. Akang nerima kamu apa adanya. Kamu gak usah sedih. Gara-gara gak bisa masak selain telur ceplok. Sami-sami. Iya sih. Kan tadi sudah kesini. Kan belum dapat ini. Makasih. Ya, Dik-Dik cuma pengawalan, Bos. sekarang kasih tahu ke Jupri. Anak buah Komar yang paling kalau. Dik-dik ada di pasar. Kembangkan cerita sedemikian rupa. Biar Jupri merasa iri. Syukur-syukur marah sama dia. Siap, Bos. Cepat jalannya. Iya, Kang. Berdiri di sana. Iya, Kang. Berdiri di situ sampai Kang Mus datang. Iya, Kang. Apa?
Jangan judes atuh. Enggak, biasa aja. Kamu di mana? Emangnya kenapa? Ya mau tahu aja atuh. Buat apa? Ih, Ih, kenapa? sebentar, ada yang mau beli dulu. Saya mau manggil kamu si lucu, tapi kamu pasti marah. Ya panggil nama aja tuh. Memangnya kamu punya nama? Ya punya tuh. Siapa? Nunu. Kirain orangnya aja. Namanya juga lucu. Ih, Panas. Iya, Berteduh yuk. Tadi kita disuruh Kang Murad berdiri di sini sampai Kang Mus datang. Disuruh Kang Murad berdiri, bukan jongkok. Kamu masih SD? SMP. SMP? Kenapa gitu? Kok masih kecil? Yang udah gede mah yang udah kuliah. Udah belum? Sebentar. Colokannya 3. Kasih. Uangnya belum. Maaf. Ya nggak apa-apa. Kang Mus masih lama. Nggak tahu. Halo, Yang belinya udah. udah. Kok nggak nelpon lagi? Males. Kamunya marah-marah aja. Yang barusan beli siapa? Nunu, Yang pakai hijab. itu Madiza. Kalau Nunu yang mana? Anak kecil, anak SMP. Kamu cemburu? Enak aja. Masih jadi tukang todong. Kurang lebih sebulan yang lewat, kamu berdua berdiri di sini, di depan saya, sebagai tukang todong apes karena tertangkap setelah menodong keponakan saya. Sekarang, kamu berdua berdiri lagi di sini, di depan saya lagi. Memang bukan keponakan saya yang kamu berdua todong, tapi karyawati saya. Karyawati bagian cuci dan setrika. Karyawati saya, anak buah saya, sama seperti keponakan saya. Saudara juga. Mengganggu mereka sama aja mengganggu saya. Dulu sekali, waktu masih muda, waktu masih kuat push up 20 sampai 30 kali,
Waktu setiap pagi masih sering mukulin karung pasir, saya suka menguji coba pukulan saya seperti ini. Bah! Teman kamu sudah tahu rasanya. Kamu juga perlu tahu. Nggak ada anak buah saya di sini. Kalau kalian mau uji nyali, silahkan berdiri. Nggak berani? Oke. Saya juga merasa latihan saya sudah cukup. Dan saya merasa sudah terlalu tua untuk melakukan olahraga seperti ini. Jangan pancing kemarahan saya lagi. Setelah ini, siapapun korban kamu berdua, keluarga saya atau bukan, kalian berdua akan saya cari. Saya ikat pakai tali, saya seret ke kantor polisi. Apa kabar? Baik. Gimana kabar kamu? Baik juga. Masih suka nyopet? Kadang-kadang. Kapan mau benar-benar berhenti? Maunya sih hari ini. Tapi Ada apa kamu kesini? Maaf soal kemarin, Soal apa? soal anak buah saya yang nyopet dompet teman kamu. Itu orangnya. Jangan sampai dia tahu kalau saya manajer copet dan anak buah saya yang nyopet dia. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini buat kakak. Apa? Comro beli di kantin tempat les. Buat apa pakai bawain combro segala? Buat tanda terima kasih dompet aku kembali. Ah, seharusnya mah nggak usah. Kamu mau beli cilok? Iya, biasa 5.000. Hari ini mah nggak usah beli, boleh gratis. Memangnya kenapa? Saya lagi gembira Gembira karena apa? karena ada si cantik solehah yang ngasih saya combro. Ah, kakak mah bisa aja. Ubed kayaknya lagi jatuh cinta. Sama siapa? Langganannya, Masalahnya apa? aku takut Ubed bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan mah gak bunyi atuh. Aku lagi serius tahu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik. Gak usah kamu kasih tahu juga, saya sudah tahu. Saya curiga kamu bukan takut, bukan khawatir, tapi cemburu. Enak aja. Kenapa sih kamu gak ngaku aja? Ngaku apa? Kamu sayang sama Ubed. Iya, memang sayang. Tapi cuma sebagai teman, gak lebih. Kenapa senyum? Gak boleh.
Udah lama kita nggak seperti ini. Makan comro bersama. Seingat saya, kita nggak pernah makan comro bersama. Maksud saya makan bersamanya. Waktu masih jadi partner. Waktu kita masih bersatu padu, bahu-membahu, meramaikan kasanah percopetan di kota ini. Saya udah lama nggak jadi copet lagi. Gak mau bernostalgia. Enggak. Barangkali kapan-kapan kamu mau, telepon aja saya. Kita berpartner lagi. Enggak. Baiklah kalau begitu. Kalau ternyata Ubed nggak bertepuk sebelah tangan gimana? Ngomong-ngomong, perempuan yang tadi, kamu naksir nggak sama dia? Kenapa kamu nanya gitu? Menurut pengamatan dan pendapat saya, Dewi itu cantik. Kamu mau ngomongin Dewi atau mau ngomongin perempuan yang tadi? Jangan dipotong dulu atuh. Oke. Menurut pengamatan dan pendapat saya, Dewi itu cantik. Perempuan yang tadi lebih cantik. Bagaimana dia berpenampilan adalah cermin dari pribadi yang baik. Tutur katanya juga begitu halus. Keinsapan kamu sebagai copet akan lebih sempurna kalau hidup kamu kemudian didampingi perempuan itu. Gitu ya? Iya. Nggak biasanya kamu ngasih saran yang benar. Itu karena saya sudah putus asa ngajak kamu kembali ke jalan yang sesat. Boleh satu lagi combronya? Boleh. Swasta buka distro atau bisnis kuliner kayak gini Nggak ada modal ya. maaf kamu nggak dapat warisan. Almarhum papi punya tabungan di bank. Ya lumayan. Rumah peninggalan papi kalau dijual harganya bisa lebih dari 5 miliar. Wow. Tapi aku, Teh Kinasi, Teh Kirani nggak pernah ngebahas soal warisan. Kayaknya Teh Kinasi nggak minat, Teh Kirani juga. Kamu Sama. Sekarang uang yang aku punya cuma uang sisa waktu aku sempat kerja di Jakarta. Dan sekarang aku harus mikirin gajinya Amin sama Imas. memangnya kamu benar-benar perlu supir sama pembantu? Nggak juga sih. Kenapa Amin sama Imas nggak disuruh berhenti aja? Ya rumah peninggalan papi itu terlalu besar buat aku tinggal sendiri. Aku butuh teman. Kenapa? Sempet kepikiran sama kamu ngajak aku tinggal di rumah kamu. Kamu mau? Mau. Tapi nanti tidurnya di teras. Terus aku siapin kardus bekas sama kain bekas biar kamu gak kedinginan. Memangnya aku kucing? Apa kabar? Kamu yang apa kabar? Aku mah rahet, terluka. Terluka kenapa? Kamu mah suka pura-pura nggak ngerti. Soal kemarin. Kamu masih cemburu. Kamu bikin perasaan aku melambung. Udah tinggi, terus kamu banting. Kamu? Sama semua laki-laki kamu gitu. Gitu gimana? Tuh kan, kamu mah suka pura-pura nggak ngerti. Jadi kamu marah sama aku? Maaf ya. Ya udah kalau nggak mau maafin. Halo, Aku maafin kamu kok. terima kasih. Pulang? Iya teh. Nanti aku telepon lagi.
angin makin kelepek-kelepek. Itu bukan gol yang mau kita ciptakan. Tapi bagaimana Dik-Dik bisa jadi sasaran kemarahan yang lain. Di pasar nggak ada orang. Padahal itu sumber penghasilan kita, bisnis kita. Gimana? Pasti sekarang Kang Komar marah sama Dik-Dik. Dengan kelebihan yang kamu punya. Perempuan cantik. Kamu harusnya bisa bekerja lebih cepat dibanding Ujang. Kita cuma anak buah. Ikuti gimana Kang Mus aja. Kalau menurut Kang Pipit gimana? Apa yang gimana? Pasar. Kenapa pasar? Gak ada orang di sana. Kalau nggak ada orang mah sepi atuh.